Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fid dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita malam hari ini. Allah kembali memberikan takdir terbaik untuk kita, yaitu melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang telah kita mulai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu berusaha istiqomah berada di atas jalan kebenaran. Kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ke-16, Babul Amri bil Muhafadzati ala Sunnati wa Adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan bab tentang adab-adab dalam sunnah. Muallif rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi, menyebutkan beberapa ayat di dalam kitab ini, di bab ini. Kemudian beliau baru memulai hadis-hadis setelahnya. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Satu ayat dibaca, kemudian diartikan. Silakan Syekh. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Terus وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian,
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Baik, tadi itu muliakan Allah. 4 ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini memulai pembahasan tentang bagaimana seorang hamba atau seorang mukmin menjaga dan memelihara sunnah. Ayat pertama adalah surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini sejatinya adalah ayat yang berbicara tentang pembagian faid. Apa itu faid? Faid adalah al-malul ladzi yukhadhu minal kufar bidunil ghazwi. Harta yang diambil dari hartanya orang-orang kafir tanpa terjadi peperangan, itu faid. Kalau dengan peperangan itu namanya ghanimah, ya. Ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan faid kepada para sahabat. Wa ma'atakumur rasul maksudnya ma'aqakum minal mal fakhudhuhu fala tarudduhu. Apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dari harta yang itu adalah bagianmu, maka ambillah, jangan kamu tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun apa yang dilarang untuk diambil, fantahu, maka janganlah kamu mengambil. Kalau itu bagianmu maka ambil, kalau bukan bagianmu maka jangan kau ambil, ya. Nah, ayat ini walaupun berkenaan tentang faid, ya, maka para ulama mengartikan ayat ini juga secara umum, karena di dalam ilmu Quran itu ada satu kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pengambilan satu hukum dari satu dalil itu tidak dilihat dari sebab yang khusus ketika turunnya dalil itu, tapi dilihat dari umumnya lafaz. Lafaznya lafaz yang umum, apa-apa yang wama atakumur rasul, apa-apa yang datang kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Wama nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang dicegah untukmu maka jangan ambil. Kata Allah begitu. Maka ini juga umum untuk semua hal yang kemudian dijadikan tuntunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ibadah kita. Ya. Artinya ketika kita istiqomah, berusaha terus-menerus menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu berpahala di sisi Allah karena perintahnya adalah fakhudhuhu, ambillah. Tapi ketika ada larangan maka jangan ambil. Ya, ini umum untuk semua amalan, termasuk di dalamnya adalah amalan sunnah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah keluar dari lisannya Rasulullah itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan Allah untuknya. Ya. Artinya apa yang menjadi contoh perilaku, tindak tanduk, perbuatan, perkataan yang keluar dari diri Rasulullah SAW itu bukan berasal dari hawa nafsu Rasulullah sebagai seorang manusia, melainkan itu semuanya atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Imam Nawawi seakan-akan memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kamu benar-benar in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka cinta itu butuh pembuktian, butuh pengorbanan. Ya. Makanya ayat ini sering disebut oleh ulama sebagai sebutan ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat bagaimana Allah menguji satu kaum, satu hamba yang mengaku bahwa dia mencintai Allah. Kalau benar-benar cinta sama Allah ada ujiannya. Ujiannya apa? Fattabi'uni,
ikuti aku, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sini seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan satu penjelasan bahwa orang yang tidak bisa mengikuti Nabi tidak bisa mencintai Allah. Karena parameter terbesar seorang itu mencintai Allah adalah mencintai Nabi-Nya. Bahkan Ibnu Abbas memasukkan ayat ini pada 3 rangkaian ayat. Kata Ibnu Abbas, hunaka radhiyallahu anhu, hunaka salasu ayat la tuqbalu wahidatun minha illa maqrunatan biqariniha. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat, di mana 3 ayat ini ya, setiap ayatnya itu bergandengan 2 perintah di dalamnya, 2 amalan. La tuqbalu wahidatun minha, satu amalan tidak diterima sampai amalan penggandengnya ini dikerjakan. Ya. Ayat apa saja? Yang pertama adalah Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Kata Ibnu Abbas, sholatnya seseorang itu tidak diterima sampai dia membayarkan zakatnya. Nah, dua-duanya ini adalah ayat yang sering turun secara beriringan. Ya. Umar bin Khattab bertanya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi para pembangkang zakat? Bukankah mereka ini masih muslim? Mereka masih sholat. Mengapa kau memeranginya? Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Tidakkah kau faham bahwa ayat perintah zakat itu selalu beriringan dengan ayat perintah sholat? Kalau meninggalkan sholat saja harus diperangi, meninggalkan zakat berarti juga harus diperangi. Ya. Maka Ibnu Abbas bilang, seorang itu sholatnya tidak diterima Allah sampai dia mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, seorang itu zakatnya mau sebanyak apapun tidak diterima Allah sampai dia menegakkan sholat fardu. Ya. Kemudian berikutnya adalah surah Luqman. Ya. Surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Anishkurli ya. Ayat 14, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Ya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini menjelaskan kepada kita, syukurnya kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi syukurnya seorang hamba kepada Allah, sebaik, sekhusyuk, sehebat apapun penghambaan seorang hamba kepada Allah, itu tidak akan diterima Allah sampai dia bersyukur kepada orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, dia berbaik sikap kepada orang tuanya. Makanya ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad di bab birrul walidain. Beliau menyebutkan satu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada satu kebaikan yang akan disegerakan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhirat, ya. Yaitu kebaikan ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya, ada satu kejahatan yang azabnya akan disegerakan dan diganjar Allah di dunia sebelum nanti Allah juga akan mengganjarnya di akhirat, yaitu durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan salah satu hal yang harus dijaga seorang ayah dan seorang ibu, orang tua, kalau menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang salih adalah dia berusaha untuk selalu berlaku baik kepada orang tua. Sepertinya nggak ada hubungannya. Pingin anaknya saleh tapi disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena perlakuan anak kita kepada kita itu berbanding lurus dengan perlakuan kita kepada orang tua kita. Ya. Karena hadis yang tidak kita bacakan tadi, ya.
seringkali tidak solehnya anak kepada diri kita itu adalah balasan dari Allah karena kita tidak berusaha menjaga hubungan kita kepada orang tua kita atau menjaga hubungan kita dengan mertua kita. Maka Allah karuniakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang ulama tabi'in Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala berkata, "Man waqqara walidayhi razaqahu Allah waladan yuwakkiruhu, wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahu Allah waladan lam yuwakkiruhu." Barang siapa yang memuliakan, berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan rizkikan untuknya di dunia anak-anak yang akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, membuat sedih orang tuanya, membuat sengsara orang tuanya, membuat marah orang tuanya, berdurhaka kepada orang tuanya, razaqallahu waladan lam yuwakkir, Allah akan menganugerahkan untuknya anak-anak yang akan durhaka kepadanya. Ya. Jadi perlihatkanlah apa yang menjadi sikap kita kepada orang tua kita, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap anak kita kepada kita. Ya. Karena itu yang diingatkan oleh para ulama. Salah satu cara yang paling penting menjadikan anak-anak soleh itu adalah kita berusaha mensolihkan diri kita, dan di antara tanda kesolihan seorang hamba itu adalah dia selalu berbuat ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan. Jadi kalimat Al-Quran itu sangat tajam. Allah tidak mengatakan wabil walidaini, ya, dan kepada orang tuamu bersikaplah baik. Ya, Allah tidak mengatakan ikrama, muliakanlah, tapi Allah katakan ihsan. Ihsan itu hubungan baik antara seorang hamba kepada Rabbnya, itu ihsan. Ya. Nah, Allah meletakkan kata ihsan itu untuk hubungan seorang anak kepada orang tuanya. Ya, berarti kan Allah meletakkan kedudukan orang tua di dalam Islam ini pada kedudukan yang sangat tinggi, ya, sangat besar. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan ayat surah Luqman ayat 13 itu menjelaskan, ayat 14 itu menjelaskan kepada kita bahwa syukurnya seorang hamba kepada Rabbnya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bersyukur kepada ibu dan bapak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang menjadi pembahasan kita. Ibnu Abbas mengatakan iman kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Inilah jawaban mengapa Allah menolak imannya orang Nasrani dan orang Yahudi. Siapa Tuhannya Nasrani dan Yahudi? Allah. Ya. Kenapa? Kalau Allah menolak imannya orang Nasara dan orang Yahudi, karena mereka mendustakan Rasul terakhir Nabi SAW. Ya, maka kita harus berusaha mencintai Nabi SAW sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut ayatul imtihan nih, surah ketiga 31. Ya, ayat ujian, ayat pembuktian. Benar nggak kamu cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala atau jangan-jangan hanya di lisan saja, manis di kata saja. Ya, yaitu dengan cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu tahu bahwa mencintai Nabi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan sesuatu yang mudah. Mencintai Nabi itu sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau kita tidak berjumpa dengan Nabi, tugas kita setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah mencintai ilmu dan ulama. Karena Nabi sendiri yang mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu para pewaris Nabi. Ya. Nah, cara kita mencintai ilmu dan ulama adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para ulama yang bersandar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu namanya ayatul
imtihan itu. Kemudian yang keempat, surah Al-Ahzab ayat ke-21 hadis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, dan telah benar-benar kami jadikan untuk kalian fi Rasulillah, dalam semua aspek Rasulullah. Allah mengatakan fi Rasulillah, bukan fi af'ali Rasulillah, bukan fi aqwali Rasulullah, bukan fi ajsadi Rasulillah, jasadi Rasulillah, bukan. Nabi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan telah kami jadikan untuk kalian suri teladan yang baik, contoh terbaik dalam diri Rasulullah, fisik Rasulullah. Tidak hanya perkataan Rasulullah, perbuatan, tapi Allah katakan fi Rasulillah, dalam semua seluk-beluknya Rasulullah itu teladan yang baik untuk kita, hamba-hambanya Allah, ya. Nah, siapa yang bisa menegakkan sunnah? Allah sebutkan dalam lanjutan ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk orang-orang yang selalu mengharap bertemu Allah, ya. Orang-orang yang selalu berharap bertemu Allah. Ini ciri-ciri orang yang mudah melakukan sunnah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya orang-orang yang bisa mengerjakan sunnah itu adalah orang-orang yang memang ingin masuk surga, ya, ingin masuk surga. Jadi kegelisahannya itu kegelisahan surga, ya. Maka kita akan ringan sekali mengamalkan sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau punya kriteria yang pertama, liman kana yarjullaha, yang berharap-harap cemas bisa berjumpa dengan Allah. Dan berjumpa dengan Allah itu hanya ada di surga. An-nadru ila wajhillah, melihat wajahnya Allah itu hanya terjadi di surga. Makanya seakan-akan ayat ini memberikan satu isyarat kepada kita, kalau kita ini ingin mudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Cara yang pertama apa? Kita harus menjadikan Allah sebagai orientasi pertama kita dari semua kegelisahan. Gelisahkan dulu kita, gelisahnya itu gelisah masuk surga, gelisah melihat wajahnya Allah, ya. Ingat hadis ini hadirin, kalau kita memang benar-benar ingin selalu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dulu kami dapat hadis ini dari guru kami, dan setiap kali hadis ini dibacakan kami menangis, sesungguhan menangis di majelis. Hadisnya bunyinya begini, bainama ahlul jannati fi na'imihim. Jadi Rasulullah itu menjelaskan tentang kondisi penghuni surga ketika pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Bainama ahlul jannati fi na'imihim. Ketika para penghuni surga sudah berada di tengah-tengah kenikmatan surga, mau nyari apa saja apa. Mau nyari apa saja ada. Mau nyari makan apa saja disiapkan di surga. Mau tidur dengan tempat yang senyaman apapun ada. Bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Fi na'imihim, semua dalam keadaan menikmati kenikmatan surga. Ittala'a alaihim nurun fawqa ru'usihim, kata Rasulullah. Tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat indah di atas kepala mereka. Tiba-tiba muncul cahaya yang sangat indah. Fa'idha Rabbu Azza wa Jalla ashrafa alaihi, kata Rasulullah. Ternyata cahaya yang sangat indah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala muncul di atas mereka, menampakkan wajahnya, ya. Faqala Rabbu Azza wa Jalla, kemudian berkatalah Allah kepada para penghuni surga, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum para penghuni surga. Fayanduruna ilaihi wa yanduru ilaihim, kata Rasul. Seluruh penghuni surga menatap wajahnya Allah, dan Allah menatap wajah mereka satu persatu. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ma dama yanduru ilaihi. Dan tidak ada satupun penghuni surga yang menolehkan wajahnya melihat kenikmatan surga yang begitu nikmatnya, dan mereka hanya fokus melihat Allah Azza wa Jalla karena wajahnya Allah sangat indah muncul di tengah-tengah surga.
zat yang menakdirkan hidup dan mati kita, zat yang menjamin rezeki kita, zat yang menjaga kita dari segala mara bahaya, zat yang memelihara kita dari segala keburukan. Allah Azza wa Jalla bertemu, bertatap mata, wajhan biwajhi, face to face, kifahan, tanpa penghalang. Di mana? Di surga. Makanya ayat ini Allah memberikan ciri-ciri orang yang bisa mengikuti Rasulullah itu. Satu, liman kana yarjullah, mereka adalah orang yang berharap berjumpa Allah. Nah, kita tidak mungkin bisa berharap berjumpa Allah kalau kita tidak pernah menggelisahkan surga. Maka cara pertama agar mudah dan ringan mengamalkan sunnah, kata para ulama, adalah dengan mengganti kegelisahan ini, memprioritaskan kegelisahan akhirat sebelum kegelisahan dunia. Apa-apa itu lihat dulu nilai akhiratnya. Ada nilai akhiratnya ada nilai surganya ada. Berarti timbangan hisab saya atau tidak? Ya, atau sebaliknya? Ya, ini. Liman kana yarjullah. Kemudian apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir. Orang yang bisa mengikuti Rasulullah, mencintai sunnah, mengamalkan sunnah, ciri yang keduanya, mereka adalah orang yang berharap kepada hari akhir. Kalau saya tanya kepada jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira hari kiamat itu kan terjadi hari Jumat. Ini hari apa? Kalau Jumat besok kiamat, kira-kira kita siapa saudara? Berharap tak ketemu sama kiamat? Kiamat ya, kiamat dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menggambarkan tentang kiamat. Gunung meletus, manusia berkabar seperti lalat, ya. Kemudian bumi dibalikan sama Allah, ya. Surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah, surah Al-Qiyamah itu kan gambaran dari kiamat, ya. Terus apa? Sangkakala dibunyikan, orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan lagi oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Siap enggak kalau besok Jumat kiamat, Pak? Ya. Dulu kan ada isu 2012 kiamat, kan? Ini udah 2024, enggak kiamat. Nah, kalau Jumat besok kiamat, siap enggak? Enggak ada yang siap dari kita. Kenapa enggak siap? Enggak cukup bekal lagi. Maka mengapa Allah katakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir? Orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah, mengikuti Rasul itu orang yang berharap berjumpa Allah dan berharap berjumpa hari akhir. Nah, berarti siapa orang yang berharap berjumpa hari akhir? Mereka adalah orang yang sibuk menyiapkan bekal, kata para ulama. Sibuk menggelisahkan amal sholih. Kajian yang kedua, ya memang hidup ini untuk rugi ya. Hidup ini ya soal hitung-hitungan. Ya. Artinya begini, ketika Allah katakan ada loh di antara hamba-hambaku itu yang berharap berjumpa hari akhir, berarti ada juga yang tidak berharap berjumpa dari akhir. Siapa? Ya kita ini. Nah, agar kita bisa berharap berjumpa hari akhir yang di dalamnya nanti ada hari hisab, hari penghitungan amal, hari mizan, hari penimbangan amal. Maka aman taqulat mawazin fa huwa fi 'ishatir radiyah. Karena siapa yang berat timbangan amal salihnya, maka dia dihidupkan Allah dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, yaitu surga. Aman khaffat mawazin, barang siapa yang ringan timbangan amal salihnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Namun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Ya. Maka kriteria yang kedua orang bisa mengamalkan sunnah itu kata para ulama adalah mereka yang mencintai amal soleh. Mereka yang menjadikan amal soleh itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Ya. Tidak ada hari yang dia lewati kecuali bertambah amal soleh. Tidak ada waktu yang dia lewati kecuali bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang butuh amal soleh jadi, maka dia akan apa? Dia akan mempelajari apa sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan sehingga sunnah itu diamalkan sehingga menjadi amal soleh. Ya, Allah masih
Hujan terus di sini. Sudah terlihat. Ini ya, oh masya Allah. Di Madinah 44 derajat kemarin, ya, itu panas sekali, ya, masya Allah. Di Mekah lebih dingin, agak 40-39 gitu. Di Madinah malam hari saja panas, gitu ya. Di sini hujan, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan di rumah Allah. Jadi kriteria yang kedua adalah mereka mencintai amal saleh. Maka kita harus jadi pribadi yang kedua ini, agar kita mudah mengamalkan. Mari kita ganti kegelisahan amalan kita, amalan soleh apa? Sebelum beramal, mari kita tanyakan dulu kepada diri kita. Ini amalan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, atau amalan menghantarkan kita kepada kemurkaan Allah. Ini amalan menghantarkan kita ke surga, atau akan menggelincirkan kita masuk dalam neraka. Ya. Nah, kalau ada kegelisahan itu, maka kita akan berusaha mengetahui sunnah itu apa saja, yang dicontohin Rasulullah itu apa saja, yang diperintahkan Rasul apa saja, sehingga kemudian kita selalu dalam keridhaan Allah. Kenapa mengikuti sunnah itu adalah mengikuti keridhaan Allah? Ya karena Allah sendiri yang berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami jadikan untuk kalian suri teladan yang baik dalam semua aspek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang kedua, amalan soleh. Sibuk-sibukkan diri dalam amalan soleh tadi, sehingga semoga Allah pilih kita pada akhir nafas kita itu kita sibuk beramal soleh. Kemarin ada cerita ini, pulang saya naik pesawat dari Jeddah ke Jakarta. Ada satu jamaah meninggal di atas pesawat, mencekam itu kondisinya. Dan meninggalnya 10 atau 15 menit sebelum mendarat. Masya Allah. Anda bisa bayangkan betapa orang ini mesti orang pilihan. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal selesai beramal soleh. Meninggalnya tidak di sana, tapi 10 menit sebelum mendarat. Kan tidak merepoti orang tuh. Ya, coba meninggalnya pas di sana. Ya. Atau pingsannya pas di bandara, kan ngerepotin jamaah yang lain, ngerepotin travelnya, ngerepotin pembimbingnya gitu. Meninggalnya 10 menit sebelum mendarat. Pesawat itu sudah agak 20.000 kaki, sudah turun dari 35 ke 20.000. Meninggal. Jadi waktu kejadian itu beliau tiba-tiba pingsan, ya. Kemudian pramugari sama pramugara itu sibuk nyari dokter. Siapa yang dokter? Alhamdulillah ya rombongan saya nggak ada dokternya. Ya, akhirnya beberapa dokter merapat, ternyata sudah tidak tertolong. Ya, masya Allah. Yang di pikiran saya itu cuma satu, berarti dari tadi di pesawat ini ada malaikat Israil. Untung nggak salah alamat. Iya. Jadi dari pertama berangkat sih malaikat Israil ngikutin. Atau duduk di sebelah mana? Ya. Ya Allah, ketinggian 20.000 kaki loh ini. Ada malaikat Israel. Berarti kan kematian itu bisa menyapa kita di mana saja dan kapan saja gitu loh maksudnya. Ya. Dan sungguh indah orang yang meninggal menutup usianya dengan kesibukannya beramal saleh. Nah ini yang maksud saya. Ya. Jadi indah sekali kehidupan kematian yang ditutup dengan amal soleh yang sedang sibuk dikerja. Maka ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, lanjutan ayatnya tadi tidak dibacakan oleh Ustaz Ilham. Wa dzakarallaha katsiran, ada lanjutannya. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, ciri yang ketiga apa? Mereka adalah orang yang selalu, dia adalah orang yang selalu mengingat Allah banyak-banyak. Selalu mengingat Allah. Zakar, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan mengingat Allah. Selalu dia mengingat Allah secara terus-menerus, katsiro. Ya. Maka para ulama menjelaskan potongan ayat ini dan mereka mengatakan, ya, orang-orang yang mencintai sunnah, orang-orang yang dimudahkan untuk mengikuti sunnah, mereka
selain orang-orang yang selalu menjadikan surga perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu orientasi hidupnya, menjadikan amal soleh itu kesibukannya. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Maksudnya mengingat Allah, mereka orang-orang yang selalu memelihara muraqabatullah, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sikap muraqabah ini sikap yang harus ada, dalam diri kita. Ya. Kita bisa saja hari ini melakukan kemaksiatan, dosa, kemungkaran secara tersembunyi, tapi ingatlah bahwa Allah melihatnya. Ada CCTV yang tidak pernah habis baterainya dan tidak pernah habis memorinya. CCTV itu mereknya Raqibun Atid. Ya, ada malaikat Allah yang ditugaskan menulis semuanya, yang besar dan kecil tidak luput. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya tertulis, diamati, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin muliakan Allah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sikap muraqabah kepada semua sahabat. Ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, kata Allah. Ya. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah bisa melihat semuanya yang terlihat oleh mata. Ya. Memang Allah tidak bisa kita lihat, tapi Allah zat yang maha melihat, yang kecil, yang besar, yang terang-terangan, yang bersembunyi, yang di atas dan yang di bawah, yang zahir dan yang batin, semuanya Allah Subhanahu wa taala melihat. Maka untuk bisa kita mencintai sunnah dan kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dosa dan maksiat, yang ketiga cirinya adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam muraqabah. Dulu ada ulama salaf ini yang punya kebiasaan bernasyid di mana saja. Nasyid itu bersenandung. Nasyidnya itu bunyinya begini: Allahumma'i, Allahu nadhari, Allahu samad. Allahumma'i, Allahu nadhari, Allahu samad. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Ya. Nah, ini nasyidnya diulang-ulang ketika ke pasar, ngantar anak ke sekolah, bekerja, itu dia selalu membaca ini. Dalam rangka apa? Mengingatkan diri bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita, Allah mendengar setiap ucapan kita, Allah bersama dengan kita. Dan untuk memantapkan tauhid bahwa tidak ada orang yang bisa mencelakai kita kalau tidak diizinkan Allah. Dan mudah bagi Allah untuk mencelakai diri kita walaupun 1 juta orang menjaga kita. Ya. Nah, itu akan memantapkan tauhid kita. Ya. Nah, ini bagus juga ditiru, walaupun mungkin bukan dengan bentuk senandung atau bukan bentuk nasyid, tapi bisa mungkin diganti dengan stiker. Bikin stiker ada ditulis Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Atau jadikan status wallpaper HP kita, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Ya, taruh di dashboard mobil, taruh di depan pintu kamar kita, sehingga setiap kali kita ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa kita ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyarul hadirin dimuliakan Allah, ada satu catatan lagi soal ayat ini. Ya. Kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah benar-benar kami jadikan untuk kalian dalam semua aspek Rasulullah itu suri teladan yang baik, mengandung makna huwa anna kullama yaf'aluhu fahuwa hasan. Apa yang dilakukan Rasulullah itu mesti baik. Wa ta'assi bihi hasan. Dan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah itu mesti baik. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah annana ma'muruna bi anna ta'asa bihi uswatan hasanah. Kita dalam ayat ini diperintahkan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik. Ya.
sebagai suri teladan yang baik. Sehingga para ulama menyimpulkan hadis ini anna af'alan nabi hujjatun yuhtajju biha, bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah itu hujjah. Hujjah itu dalil yang kita bisa berdalil dengannya. Kalau Rasulullah melakukan ini, Rasulullah mengatakan ini, kemudian kita melakukan satu amalan, itu bisa jadi dalil secara langsung maupun tidak langsung. Ini sering saya sampaikan. Secara langsung itu memang Rasulullah SAW melakukan. Tapi ada amalan-amalan yang memang hari ini dilakukan oleh umat Islam, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu jangan langsung terburu-buru kita membid'ahkan, mengatakan ini tidak ada di zaman Rasul. Jangan langsung terburu-buru. Bisa jadi dia punya dalil secara tidak langsung. Misalnya sebelum azan ada sholawat, ya ada sholawat tarhim biasanya. Wah ini bid'ah. Oh jangan langsung dulu. Bisa jadi dia nemukan dalil. Apa dalilnya? Misalnya Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat dan salam. Ya. Nah ini jadikan dalil. Orang bersolawat kapan saja boleh. Ya. Lah ngajar solawatnya momennya dipaskan ketika azan. Karena kalau tidak pas azan, tiba-tiba jam 2 siang solawatan di masjid, ya, orang akan marah. Maka solawat, ngajar solawat begitu. Ya, jadi jangan terburu-buru. Kemudian kita mengatakan sesuatu itu bid'ah. Ya, karena apa yang bersandar dari Rasulullah itu hujjah, boleh dijadikan dalil. Ya, nah kemudian dia bilang, para ulama bilang begini, illa ma qamat dalil ala annahu khassun bih, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah itu khusus untuk Rasulullah saja. Kayak gini ini, maka ya khusus untuk Rasulullah. Kita tidak usah mencontoh plek seperti itu. Contohnya kata beliau rahimahullah ta'ala, surah Al-Ahzab ayat 50, perintah tentang Rasulullah SAW menghalalkan istri-istrinya dengan mahar. Ya, yang ini hanya dikhususkan untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Karena istrinya Rasulullah berapa? 13. Ya, istrinya Rasulullah lebih dari 4. Sedangkan umatnya hanya diperbolehkan maksimal 4, kayak gitu. Jadi jangan kemudian ada seorang yang kemudian menikah sampai 11, 12 Rasulullah saja. Nah, tidak bisa. Karena emang ini dalilnya khusus untuk Nabi SAW. Misalnya contoh yang lain, al-wisal fi shaum, ya, berpuasa wisal, ya, dalam berpuasa. Al-wisal itu menyambung puasa, ya. Jadi berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka, ya. Itu dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Para sahabat sampai berkata, ya Rasulullah, innaka tuwasil, ya Rasulullah, mau melakukan wisal ya Rasulullah, mau melakukan puasa 2 hari berturut-turut. Ya, pakai fatanhana, bagaimana engkau melarang kami ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum, inni ub'am wa usqa. Ya, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan oleh Allah dan aku diberi minum oleh Allah, sehingga aku mampu mengerjakannya. Adapun kita umatnya tidak boleh. Kalau mau puasa ya maksimal puasa daun, sehari puasa, sehari buka. Kayak gini nih. Ini pengecualian, ya. Ini pengecualian. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Inilah beberapa ayat yang dapat kita baca terlebih dahulu di bab ini. Insyaallah kita bahas lagi ayat. Ada beberapa ayat lagi sebelum kita masuk hadis-hadisnya di dalam kitab ini. Jazakumullahu khairan. Ini dulu mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita masih lanjut di bab 16 pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya majelis takon dulu ya. Pekan pertama insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ke-16. Sedikit pengumuman ingin kami sampaikan. Besok Sabtu pagi, setiap Sabtu keempat, ini khusus muslimah, akan diadakan kajian di Pendopo Iman di tempat kami. Sabtu keempat pukul 8.30 membahas kitab kisah-kisah Nabi, kisah-kisah
dari hadis Nabawi, Sahih Al-Qasasin Nabawi. Ya, kalau yang Jumat pertama kisah-kisah dalam Al-Quran, kalau ini kisah-kisah dalam Sunnah. Jadi ya, diajak sebanyak-banyak kaum muslimin untuk bisa hadir di kajian-kajian ilmu di mana saja dan kapan saja. Semoga dengan itu Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Kita tempatnya di Pendopo Iman di Gawaran Coloman. Nanti layarnya akan di-share setelah ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang tidak bisa ikut secara langsung bisa nanti mengikuti secara live streaming di YouTube channelnya Pendopo Iman. Tulis saja Pendopo Iman. Di situ nanti semua kajian yang diadakan di Pendopo Iman akan disiarkan secara langsung biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.